Baik, terlebih dahulu Ibu cek dulu kehadirannya ya. Ya, Ibu. Baik, ada Yulinasya? Lupa, Ibu, tidak ada keterangannya. Oh, tidak ada informasinya ya. Iya, tidak ada. Kemudian Dwi Nurmalasari? Hadir, Ibu. Lindan Mari? Hadir, Bu. Sunarti? Hadir, Ibu. Alhamdulillah, berarti ada Yulinasya yang tidak hadir hari ini ya. Ya, Ibu. Sekarang Ibu mau tanya kepada kalian, masih ingat pembelajaran kita minggu lalu tentang tes deskripsi? Masih, Ibu. Nah, coba salah satu dari kalian coba apa itu tes deskripsi? Baik, Dwi. Menurut saya itu teks deskripsi itu adalah teks yang mendeskripsikan atau menjelaskan sesuatu seperti itu. Betul sekali. Kalian pasti pernah menggambarkan atau menceritakan sesuatu ke teman kalian kan? Misalnya, saat kalian bercerita tentang tempat wisata yang telah kalian kunjungi, atau menceritakan tentang hewan peliharaan kalian di rumah, atau menggambarkan atau menceritakan makanan favorit kalian. Nah, dari penceritaan itulah yang disebut dengan tes deskripsi. Tes deskripsi itu seperti kita menggambarkan sesuatu secara jelas seolah-olah pembaca atau pendengar yang mendengarkan cerita kalian itu dapat membayangkan atau melihat objek wisata atau hewan yang kalian ceritakan tadinya. Baik anak-anak, silahkan kalian amati gambar di atas. Apakah kalian pernah mengunjungi masjid tersebut? Pernah, Ibu. Pernah. Baik, siapa yang bisa mendeskripsikan masjid tersebut? Baik, Narti, silahkan. Ya, Bu, di sini, Bu, masjid tersebut memiliki beberapa kubah dan lingkungan di sekitarnya juga cukup luas. Warnanya warna orange dan dia di sekelilingnya ada laut, air, Ibu. Mungkin itu yang bisa saya gambarkan terhadap gambar. Nah, betul sekali yang dikatakan oleh Sunarti tadi mengenai ikon Makassar ini, yaitu Masjid 99 Kubah yang warnanya adalah warna orange dan di sekitarnya ada pantai, yaitu Pantai Losari. Jadi anak-anak, karena pertemuan minggu lalu kita telah membahas apa itu tes deskripsi, kita telah juga mengetahui bagaimana ciri-ciri dari teks deskripsi. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan mempelajari struktur teks deskripsi dan kita akan mempelajari kaidah kebahasaan teks deskripsi. Jadi anak-anak, dengan memahami struktur dan kaidah kebahasaan teks deskripsi, kalian bisa membuat pembaca merasa seolah-olah ikut merasakan atau bisa melihat apa yang kalian gambarkan di dalam teks deskripsi. Jadi, mari kita pelajari bersama-sama struktur dan kaidah kebahasaan teks deskripsi. Jadi, struktur teks deskripsi itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu gambaran umum atau identifikasi. Bagian ini berisi pengenalan atau gambaran umum tentang objek yang akan dideskripsikan. Biasanya bagian ini berisi nama objek, lokasi, sejarah, makna nama, atau pernyataan umum mengenai objek tersebut. Kemudian, identifikasi atau gambaran umum ini berfungsi sebagai pembuka atau pengantar untuk masuk ke dalam topik utama di dalam teks deskripsi. Kemudian struktur kedua yaitu deskripsi bagian. Nah, bagian ini berisi rincian tentang objek yang akan dideskripsikan. Deskripsi bagian ini atau struktur yang kedua ini dapat berupa apa yang terlihat, apa yang didengar, yang dirasakan oleh penulis teks deskripsi. Deskripsi bagian memberikan gambaran mendetail tentang objek sehingga pembaca itu dapat seolah-olah dapat melihat, mendengar, atau merasakan objek yang dideskripsikan di dalam teks deskripsi.
Kemudian struktur yang ketiga yaitu kesimpulan atau kesan. Nah, bagian ini berisi ringkasan umum atau kesan penulis terhadap objek yang dideskripsikan. Nah, simpulan ini dapat berupa kesan subjektif penulis tentang objek atau ringkasan umum tentang objek yang dideskripsikan tersebut. Nah, kesimpulan ini berfungsi sebagai penutup teks dan memberikan kesan terakhir kepada pembaca atau pendengar. Jadi struktur teks deskripsi itu ada 3. Yang pertama gambaran umum, deskripsi bagian, dan kesimpulan. Nah, anak-anak, mari kita kenali kaidah kebahasaan dari teks deskripsi. Yang pertama yaitu adanya kata sifat. Kata sifat ini berfungsi untuk memberikan deskripsi lebih rinci tentang objek atau hal yang sedang digambarkan di dalam teks deskripsi. Misalnya, kata indah, kata berkilau, kata kuat, kata lembut. Contoh kalimatnya yaitu, rumah itu indah dengan taman yang sangat luas. Buku itu berkilau di bawah sinar matahari. Kucing itu berlari dengan gesit. Bantal itu lembut dan nyaman. Kemudian yang kedua, kata benda. Kata benda ini fungsinya untuk menyebutkan objek atau hal yang sedang digambarkan. Misalnya kata rumah, kata taman, buku, kucing, bantal. Contoh kalimatnya, taman itu dipenuhi dengan bunga yang berwarna-warni. Buku itu menarik untuk dibaca. Kucing itu sedang tidur di bantal. Kemudian, kaidah kebahasaan yang ketiga yaitu kata keterangan. Fungsinya untuk memberikan informasi tambahan tentang waktu, tempat, cara. Misalnya, kata dengan cepat, di sana, di atas, sangat indah. Nah, contoh kalimatnya itu dia berlari dengan cepat. Buku itu diletakkan di atas meja. Taman itu sangat indah. Kemudian yang keempat yaitu kalimat kompleks. Fungsinya itu untuk menggambarkan objek atau hal yang sedang digambarkan dengan lebih rinci dan detail. Misalnya dengan menggunakan klausa yang lebih dari 1. Contohnya itu, meskipun hujan, saya tetap pergi ke sekolah. Kemudian yang kelima itu adanya majas. Nah, majas ini berfungsi untuk memberikan gambaran yang lebih konkret dan menarik. Misalnya dengan menggunakan perumpamaan atau menggunakan majas metafora. Nah, contoh kalimatnya itu, dia berlari secepat kilat. Kemudian kaidah kebahasaan yang terakhir yaitu bahasa yang spesifik dan rinci. Fungsinya itu untuk menggambarkan objek atau hal yang sedang digambarkan dengan bahasa yang spesifik dan rinci. Sehingga pembaca itu atau pendengar itu dapat membayangkan dengan jelas apa yang kita gambarkan atau kita deskripsikan. Contoh kalimatnya, taman itu dipenuhi dengan bunga mawar yang berwarna-warni, pohon hijau dan rindang, dan air mancur yang bergemuruh. Jadi anak-anak, karena kita telah mempelajari pengertian tes deskripsi, ciri-ciri tes deskripsi, tadinya kita juga telah membahas struktur tes deskripsi itu ada 3, yaitu gambaran umum, kemudian deskripsi bagian, dan yang terakhir simpulan dan kesan. Kemudian kita juga telah mempelajari kaidah kebahasaan tes deskripsi itu ada 6, yaitu yang pertama adanya kata sifat, yang kedua adanya kata benda, yang ketiga adanya kata keterangan, kemudian yang keempat adanya kalimat kompleks, yang kelima itu adanya majas, kemudian yang terakhir yaitu bahasa yang digunakan itu spesifik dan rinci. Jadi karena waktunya telah habis, Ibu minta kepada kalian membuat teks deskripsi singkat di rumah kalian. Temanya itu bebas.
Bisa kalian deskripsikan tempat wisata yang telah kalian kunjungi, bisa kalian deskripsikan hewan peliharaan di rumah, bisa juga deskripsikan benda-benda favorit kalian atau makanan favorit kalian. Tugasnya itu nantinya dikumpulkan di meja ibu di ruang guru minggu depan ya. Nanti ibu periksa dan ibu berikan hadiah untuk kalian yang membuat tes deskripsi dengan baik dan mengikuti struktur dari tes deskripsi yang ibu jelaskan tadinya. Jadi anak-anak, jangan lupa untuk membaca ulang materi tes deskripsi ini di rumah kalian, dan jangan lupa juga untuk mengerjakan tugas yang telah ibu berikan tadinya ya. Terima kasih atas perhatian dan antusias kalian dalam mempelajari tes deskripsi ini. Kalian sangat luar biasa, sangat bersemangat tadinya mempelajari tes deskripsi ini. Jangan lupa terus semangat dalam belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, silahkan kalian istirahat ya. Ibu pamit keluar dulu. Sampai jumpa minggu depan. Ya, Ibu.